wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tubil'an ilallah azza wa jalla. Yang penting segera kamu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ma'sumu kaisun atau kisun, ya, menjaga diri, merawat diri itu bagus sekali. La taja' andal qasdi ilaih, jangan balik badan dari tujuanmu semula ingin menghadap Allah. Li ajli bala'in ansalahu bika, hanya karena Anda menghadapi musibah yang Allah turunkan kepada Anda. Ya, dapat musibah, kesulitan, jangan putus asa, jangan kembali, terus melangkah. Ya, jangan pernah berhenti. Intazir kasfahu angka, tunggu saja waktunya, Allah akan membukakan dirimu, Allah akan mengangkat segala musibah atas dirimu itu, tunggu saja saatnya. Wala tai'as, dan jangan berputus asa. Fa inna min sa'atin ila sa'atin furjan, karena dari saat ke saat selalu saja Anda mendapatkan kemudahan dari Allah. Hidup itu selalu begitu, ada sulit, ada mudah, ada gampang, ada angel. Seperti hanya kita berjalan seperti roda menggelinding. Bisanya menggelinding yaitu bannya berputar. Kalau berputar tuh ada sebagian di bawah, sebagian di atas. Itu namanya hidup. Ada sakit, ada sembuh, ada sakit, ada sembuh. Ya, ada rezeki, ada belai. Orang dagang ya nanti ada untung, ada rugi. Itu begitu. Nggak ada untung, nggak ada. Ya, dunia ini bukan surga. Ya, itulah diuji oleh Allah. Tunggu saja, jangan putus asa. Kenapa demikian? Firman Allah, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Allah itu setiap hari dalam kesibukannya, ngurusin kamu semuanya. Ya. Yang qulu min qaumin ila qaumin, yang diberikan giliran dari satu kaum ke kaum yang lain. Bukan hanya nasib perorangan, tapi nasib bangsa juga sama. Akan digilir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Peradaban dunia saja itu bergilir. Dari dulu mulai Yunani, pindah ke Romawi, pindah ke Persia, pindah ke Abbasiyah, pindah ke Daulah Umayyah, pindah ke Mongolia, terus pindah lagi ke Inggris, pindah ke Amerika, ya mungkin sebentar lagi ke Cina barangkali. Bergilir semuanya itu. Ya, apakah nanti Indonesia akan dapat bagian dari negara superpower? Wallah, kita nggak tahu. Tapi kalau persyaratannya, ya ada sudah semua. Persyaratan untuk menjadi superpower sudah ada cukup sini. Wilayahnya luas, Sabang Merauke 4 jam lah perjalanan naik pesawat tuh. Sumber daya alamnya, resourcesnya unlimited, resources tak terhingga, penduduknya banyak, ya kan? Cuma satu, ekonomi yang lemah itu aja kok. Tentara kita kuat sudah ke 16 kok kita Indonesia. Nah, jadi itulah. Jadi tinggal ekonomi maju kita bisa menjadi superpower atau paling tidak diperhitungkan orang lah seperti itu. Ya, yang qulu min qaumin ila qaumin, isbir, mau selalu bersabar bersama Allah. Warda bi taqdirihi, dan engkau harus selalu menerima ya putusan-putusan Allah, takdir Allah kau terima dengan senang hati. Jangan ada penyangkalan. Fa innaka la tadri la'allallahu yuhdithu ba'da dzalika amra. Kamu tidak tahu, barangkali saja Allah akan melakukan sesuatu perkara setelah itu. Allah mungkin akan melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu setelah itu. Jadi kita nggak tahu, barangkali besok lusa masalah kita selesai, ya kita melangkah lagi, bersabar saja dulu dengan segala macam kesulitan yang mungkin terjadi menghadang perjalananmu menuju ridha Allah itu. Jadi artinya bahwa kita yang penting ya, ketika dapat rezeki kita bersyukur, kita dapat belai bersabar. Kalau kaya kita jangan lupa diri, kalau miskin jangan gantung diri, bersabar. Jadi bersabar tuh bisa mencakup seluruhnya.
Ya, bersabar itu pada saat kita dalam keadaan jatuh kita bersabar. Kalau kita dalam keadaan untung kita bersyukur. Tetapi kalau bersyukur bisa dua-duanya. Bersabar juga bersyukur, dalam kita merugi juga bersyukur, dalam kita untung juga bersyukur semuanya. Jadi artinya bahwa bersyukur itu tanpa batas. Artinya wilayah yang lebih luas dari sabar. Ya. Seperti saya katakan berulang-ulang saya katakan, dapat duit banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit, tidak dapat duitnya hilang. Alhamdulillah. Karena nanti ketika Anda sudah mencapai tingkatan seperti itu, sudah kita tidak membedakan lagi mana rezeki, mana belahi. Sehat dan sembuh sama. Dipuji, dicaci sama. Sakit, sehat sama. Fakir, miskin sama. Semuanya. Karena bagaimanapun ketika kita menafsirkan musibah apapun yang terjadi pada diri kita dalam rangka itu sebagai pendidikan Allah yang maha pengasih, maha penyayang, jangan diartikan Allah sedang kejam kepada kita. Allah memberikan kasih sayangnya berupa teguran kepada kita. Menegur itu adalah sebagai manifestasi dari kasih sayang Allah juga. Anda punya orang tua enggak? Sayang enggak? Pernah dijewer enggak? Nah ketika jewer itu sayang enggak? Ya sudah selesai. Kenapa kita tidak bisa mengejawantahkannya kepada Allah seperti itu? Ya mungkin makanya ketika kita sedang menghadapi musibah, ya yang paling penting itu introspeksi lah. Barangkali aku salah. Kalau tidak salah berarti kamu tidak dihukum, tapi lagi diuji. Ya kalau diuji bersabar. Kalau dihukum, ya segera bertobat, itu aja kesalahan. Saya sendiri sini begini. Ketika saya mengalami kerugian, ketipu orang barangkali, ya saya lebih baik menginterpretasikan setelah introspeksi, jangan-jangan saya melakukan kesalahan, ditegur. Sebagai ciri khusus orang yang disebut kekasih Allah itu hukumannya spontan, tidak nunggu besok. Kenapa tidak ditangguhkan? Karena Allah mengendakinya ketika kau pulang sudah lunas semuanya. Iya, kalau kamu mau ditunda sekalian banyaknya nanti kan hukumnya. Iya, itu. Jadi, nah. Setelah mungkin barangkali saya sedekahnya kurang banyak, ya kan, barangkali saya ini tidak peduli sama orang lain, ya kan begitu. Atau mungkin saya melakukan kesalahan secara hukum syariatnya setelah melanggarnya, kan bisa terjadi. Nah ketika kita introspeksi itu tidak ada, saya nggak ada kok. Umpamanya zakat keluar, sedekah keluar, orang tua sakit kita biayai, teman-teman sudah kita bantu, kok gini juga? Ya udah, itu namanya ujian. Kalau diuji, ikhlaskan saja. Bagaimana Anda mengikhlaskan? Uang hilang, kecewa enggak? Uang hilang 60 juta, kecewa enggak? Pengen tahu cara ikhlasnya? Ya Allah, aku suka terima dengan senang hati apapun keputusanmu. Uangku hilang, aku ikhlas gitu, dan aku tidak akan kecewa. Yang penting aku minta ganti lagi. Dan terbukti kalau mau ikhlas akan lebih banyak lagi. Itu tergantung pada Anda sendiri meyakini atau tidak. Itu pada akhirnya mah. Kesampaianmu kepadanya adalah kesadaranmu terhadap ketiadaan dirimu.